Banyak orang merasa dirinya sedang membela Tuhan. Padahal yang sebenarnya mereka bela hanyalah ego dan fanatisme kelompoknya. Mereka menyerang iman orang lain tanpa ampun, menuduh Paulus penyusup, menuduh Alkitab dipalsukan, menuduh kekristenan menyimpang. Tetapi ketika logika yang sama dipakai balik kepada tokoh mereka sendiri, tiba-tiba panik, marah, gugup, bahkan mulai lari dari topik. Dan disitulah publik akhirnya bisa melihat satu kenyataan pahit. Ternyata yang selama ini mereka sebut mencari kebenaran hanyalah keberanian menyerang tanpa kesiapan untuk diuji balik. Karena orang yang benar-benar cinta kebenaran tidak takut logikanya diperiksa. Yang takut diperiksa hanyalah propaganda. Baik, coba dengarkan ya, dengarkan saya. Jadi begini Bang, pernah ada satu video, bahkan bukan hanya satu, lebih daripada satu video. Jadi ada seseorang bernama Dondi, ya. Jadi Dondi ini, dia membuat podcast dengan seorang mantan Katolik. Ada 2 orang mantan Katolik yang diajak dia berpodcast. Namanya itu adalah Irene Handono. Dan yang kedua itu adalah Jesselyn. Oke? Nah, di dalam video tersebut mereka itu membahas tentang Paulus. Nah, Paulus ini Bang, menurut mereka di dalam video tersebut dikatakan seorang penyusup. Kenapa dikatakan seorang penyusup? Karena dia tadinya seorang pembenci Kristen. Dia seorang penganiaya murid-murid Yesus. Lalu tiba-tiba dia masuk Kristen. Nah, sehingga hal itu mereka simpulkan sebagai Paulus inilah seorang pengkhianat, Paulus inilah seorang penyusup. Karena bagaimana mungkin dia seorang pembenci Kristen, lalu masuk Kristen. Nah, kesimpulan mereka itu adalah seorang penyusup. Saya rasa pasti banyak orang-orang Islam setuju dengan narasi ini. Dan banyak juga orang-orang Kristen pernah dengar cerita ini. Nah, saya patahkan argumen tersebut. Saya balikkan. Seperti biasa, apologet itu artinya menjawab dan mengcounter. Menjawab dan mengcounter, begitu. Nah, saya lihat Muslim ini, kalau buat narasi senang. Tapi kalau dijawab, di counter ngamuk, begitu. Nah, saya counter dengan narasi seperti ini. Apakah Anda tahu bahwa Umar bin Khattab itu tadinya seorang pembenci Islam? Lalu dia masuk Islam. Berarti dia penyusup. Berarti dia penyusup. Oh, itu konteran Bang Edis. Oh iya. Nah, silakan. Saya boleh menanggapi Bang, konteran dari Bang Edis. Silakan Bang, silakan. Jadi Bang, yang namanya penyusup itu, iya kan? Kalau Umar bin Khattab abang bilang penyusup, setelah dia masuk Islam dan semasa Rasulullah Muhammad meninggal, tidak ada satupun yang diajarkannya bertentangan dengan ajaran Rasul Muhammad. Baik, saya buktikan ya, saya buktikan. Ya. Saya akan buktikan itu Pak. Tunggu. Oh, silakan. Sementara Paulus, setelah dia awalnya tidak Kristen, masuk Kristen, setelah dia Kristen, banyak ajaran Yesus Kristus yang lari menyimpang yang diajarkannya. Tidak sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Jadi menyamakan antara Umar dengan Paulus itu sangat jauh Bang. Karena Umar bin Khattab seperti saya bilang tadi, setelah Rasul meninggal dia melanjutkan kekhalifahan. Tidak ada satupun ajaran Rasul Muhammad yang bertentangan yang diajarkannya kepada umat Islam. Sampai dengan detik ini. Mau saya buktikan? Oke Bang, silakan Bang. Baik, saya buktikan ya Bang ya. Pertanyaan yang bagus Bang, saya buktikan. Jadi pernah suatu waktu Bang, sebelum saya tunjuk hadisnya, saya kasih jalan ceritanya dulu Bang. Jadi suatu ketika Muhammad pernah sakaratul maut. Sakaratul maut itu menjelang wafatnya. Oke? Nah, di dalam menjelang wafatnya itu, nampaknya sinyal abang itu kurang bagus Bang. Cuman abang ngeyel kalau saya bilang sinyal abang itu nggak bagus. Gimana Bang? Biasanya giliran saya menjawab ini, biasanya langsung kalian tuh matikan wifi ya begitu. Supaya pura-pura nggak dengar. Gimana Bang? Bisa? Bisa saya menjawabnya Bang?
tangan saya di sini teman-teman ya. Nih. Apakah dia masih ada di sini? Karena ini memang model-model dari zaman dulu teman-teman. Ketika saya mau jawab, mereka matikan sinyal wifi itu. Kita udah babak belur nih. Tangan saya masih di sini ya teman-teman ya. Nih. Nanti disangkain saya turunin gitu loh. Enggak bang, memang sinyal saya kurang baik. Oke lanjut bang, sorry bang. Iya, gini bang, kalau sinyal abang nggak bagus, kita sulit ngobrol bang. Abang aja macet-macet gitu loh. Gimana kita mau ngobrol kalau sinyal macet-macet begini? Halo? Ya modal dulu lah Ya, bang ya, oke, Bang. abang modal dulu beli Dengar, sinyal saya bang dengar. ya. Saya dengar. Yang mau didengar apa bang? Saya dengar bang, saya dengar apa yang bang bilang. Orang abang saja macet-macet gimana saya mau lanjut ngomong? Ya ini yang abang bilang saya dengar. Oke baik, saya Yang bang teruskan. Edis bilang ini saya dengar. Baik. Apa, kita turunkan, kita turutkan saja kemauan dia. Baik. Saya akan buktikan bang bahwasanya Umar itu telah membuat umat Islam itu jatuh dalam kesesatan bang. Saya buktikan. Apa buktinya Edis nih? Apa buktinya? Saya bacakan. Ya. Ya. Ini sebuah hadis bang. Tercatat hadis ini di dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari bang. Ya, Sahih Muslim 1637. Saya bacakan bang. Oke. Dari Ibnu Abbas yang berkata, ketika ajal Rasulullah SAW hampir tiba dan di rumah beliau ada beberapa orang, di antara mereka adalah Umar bin Khattab, Nabi SAW bersabda, perhatikan bang, berikan kepadaku, aku akan menuliskan untuk kalian wasiat, agar kalian tidak sesat setelahnya. Apa yang diminta Muhammad bang? Wasiat apa? Berikan kepadaku, aku akan menuliskan. Oke. Jadi sebenarnya Muhammad itu meminta pena dan kertas bang. Supaya apa? Supaya dia ingin menuliskan suatu wasiat. Apa tujuan dituliskannya wasiat? Agar tidak sesat. Agar tidak sesat. Kalau misalnya tidak dituliskan berarti sesat nggak? Jangan pura-pura langsung Maksudnya kalau nggak dituliskan. Saya ulangi lagi bang, tenang bang, tenang. Saya ulangi lagi bang. Saya ulangi lagi, abang dengarkan dulu, dengarkan saya. Muhammad minta agar dia menuliskan sesuatu supaya apa? Muhammad minta menuliskan sesuatu supaya apa? Tidak sesat. Supaya tidak sesat. Berarti Menuliskan kalau sesuatu tidak, supaya tadi supaya dia ngasih udah wasiat. mulai sinyal nih. Bang, sinyal abang itu bagusin dulu bang. Biar kita ngomong itu nggak seperti lomba. Abang itu delay. Anda tahu delay nggak? Suara Anda itu macet-macet. Saya ngomong 3 menit lagi sampai di telinga Anda. Coba, apa tujuan Muhammad? Di sini, Bang Edis. Apa tujuan Muhammad menuliskan wasiat? Ya, tujuan untuk menuliskan wasiat ya untuk supaya tidak sesat kalau menurut hadis ini. Oke, berarti kalau wasiat itu tidak jadi tertulis, berarti sesat nggak? Kalau wasiat tidak tertulis sesat, tidak sesat karena ada Quran. Ya berarti dan ada Muhammad, hadis. berarti Muhammad di sini halu dia. Saya mau tuliskan supaya tidak sesat. Kalau tidak jadi dituliskan berarti sesat nggak? Nah. Belum, nggak sesat lah. Iya berarti Muhammad halu di sini. Berarti dia halu, betul? Betul nggak? Berarti salah Muhammad di sini ya? Nggak. Lanjutkan bang. Lanjutkan Nah, hadisnya. ini dulu, Lanjutkan ngapain hadisnya. kita lanjutkan kalau ini saja sudah bohong? Yang saya tanyakan, kalau tidak jadi ditulis, berarti tidak sesat. Percuma ditulis Muhammad, betul?
Tidak sesat karena karena hadis Rasulullah di salah satu hadis, Quran dan hadis kami pegang, kami tidak akan sesat. Iya, Bukan wasiat setelah dia mau di meninggal. sini, ya berarti di sini Muhammad salah dia kan? Berarti salah di sini Muhammad, betul? Nggak salah, nggak salah, Nah, terus kenapa dia bilang supaya tidak nggak sesat? salah. Dia kan minta. Iya, permintaannya supaya apa? Supaya apa? Kami nggak akan sesat, Bang. Selagi Beli masih sinyal ada dulu kok Quran sana, dan beli hadis. sinyal. Itu Ya, beli aja. sinyal dulu, beli sinyal. Mulai ngeles ya teman-teman. Aduh, gimana Anda ini? Muhammad minta supaya ia menuliskan sesuatu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kamu nanti tidak sesat. Terus kamu bilang, berarti kalau tidak jadi dituliskan, gimana? Ya nggak apa-apa, nggak sesat. Ya terus berarti Muhammad salah kalau gitu. Harusnya kamu ngomong gini, Muhammad, nggak usah dituliskan juga nggak sesat kok. Gitu aja bilang. Ada saja. Mulailah menipu diri sendiri. Oke, kita kasih naik yang selanjutnya. Ada Haris Siregar tadi sudah naik ya. Sinyalnya macet-macet tadi. Coba kita tes lagi apakah sinyalnya dia sudah bagus ya. Coba. Semoga sinyal dia bagus. Kalau sinyal dia bagus kita lanjutin ya. Ya, Haris Siregar. Udah bagus, Bang Edi, sudah bagus sinyal saya. Coba nyalakan kamera Anda. Mana? Coba abang dari sana abang. Oh, oke. Nyalakan. Oke, nampak. Oke, Bang Edis, lanjut. Bang, coba perhatikan ya Bang ya. Oh. Oke. Muhammad bilang bahwa tujuan dia menuliskan wasiat itu supaya apa? Supaya tidak sesat. Supaya tidak sesat. Berarti Oke. kalau Anda di hadapan dia, Anda akan berkata begini, tak perlu dituliskan. Tak perlu dituliskan pun tak sesat, betul? Betul tidak? Gimana? Sambungannya sinkronisasinya dengan Umar yang menyesatkan umat dengan Paulus Enggak, yang itu menyesatkan dulu. umat. Sebelum itu, gini. Dengarkan. Nah, Kalau Muhammad bilang begini, wahai Haris Siregar, saya Oke. ingin menuliskan kepada kamu sesuatu supaya kamu tidak sesat nanti. Oke. Nah, Oke. Anda akan bilang begini, tak perlu dah ditulis, tak sesat pun, tak perlu. Kira-kira, tenang dulu, tenang. Itu bukan di waktu Rasulullah meninggal. Tenang. Itu Dengarkan dulu, bisa mendengarkan saya. Silakan, Bri, silakan. Kalau Muhammad berkata bahwa tujuan daripada penulisan wasiat itu supaya umat Islam tidak tersesat, berarti kalau tujuan itu tidak tercapai, bagaimana? Kalau tujuan tidak tercapai, tujuan apa sekarang? Tujuan menuliskan itu? Iya. Tujuan manusia tidak tercapai. Apa tahu abang tidak tercapai tujuannya itu? Sebentar dulu, sebelum. Kalau misalnya tidak tercapai, berarti sesat nggak? Abang tahu tidak itu tidak tercapai? Sebelum ke situ, saya mau tanya dulu. Sebelum itu, Anda jangan lari kemana-mana, bukan tidak tercapai atau tidak. Nanti itu, urusan nanti, pelan-pelan. Kita step demi step, langkah demi langkah, oke? Siap. Dengarkan saya. Kita Oke. tidak membahas apakah Muhammad jadi menuliskan wasiat itu. Yang kita bahas adalah jikalau wasiat itu tidak tertulis, tidak jadi tersampaikan, berarti sesat tidak umat Islam. Tidak, karena sudah ada Quran. Nah, berarti Muhammad salah ngomong di situ. Kau salah, nggak perlu kau tulis pun nggak sesat, betul? Betul? Enggak masalah. Oke. Nah iya, berarti Muhammad salah, betul? Muhammad salah di sini.
Ya Muhammad terhindar dari salah, maksum, dia tak akan salah. Itu kan pemikiran Abang. Tapi kan dia ngomong akan tersesat nanti kalau tidak jadi ditulis. Sekarang menurut Abang itu tertulis atau tidak jadi wasiat itu? Nah, kan Abang bilang dia tersesat. kan naik lagi ke sana. Bang, jangan kita membahas apakah jadi tertulis atau tidak. Yang kita bahas adalah dia minta berikanlah aku pena dan kertas karena aku ingin menuliskan suatu wasiat kepada kalian dengan maksud supaya kalian tidak tersesat. Oke. Nah, berarti kalau itu tidak ditulis, menurut Muhammad akan tersesat tidak? Kalau menurut hadis itu, iya, oke. Iya. Itu baru kau waras. Sebentar, itu baru kau waras. Kalau di sini kau waras, baru saya lanjutkan diskusi. Kalau kau tidak waras, aku tidak mau diskusi dengan. Lanjutkan hadisnya. Baik, saya tampilkan. Oke. Lanjut. Ingat omongan saya, kalau kau mau berpikir waras, aku lanjutkan diskusi sampai manapun. Tapi kau tidak berpikir waras, percuma kita ngomong. Baik. Oke, lanjutkan. Itu diskusi. Baik, kita lanjutkan diskusinya. Baik. Nah, inilah bagaimana Umar akhirnya membuat umat Islam itu tersesat. Nah, perhatikan. Perhatikan. Berikan kepadaku, aku akan menuliskan untuk kalian wasiat agar kalian tidak sesat setelahnya. Kemudian Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW dikuasai sakitnya dan di sisi kalian ada Al-Quran. Cukuplah untuk kita kitabullah. Menurut Muhammad, ia mau menuliskan sesuatu supaya tidak tersesat. Menurut Umar bin Khattab, tidak perlu, karena bagi kita hanya ada cukup kitabullah. Kemudian, orang-orang dalam rumah berselisih pendapat. Sebagian dari mereka berkata, berikan apa yang dipinta oleh Nabi SAW, agar beliau menuliskan bagi kamu sesuatu yang menghindarkan kamu dari kesesatan. Sebagian lainnya mengatakan sama seperti Umar, bahwasanya cukup hanya Al-Quran saja. Dan ketika keributan dan pertengkaran makin bertambah di hadapan Nabi, maka beliau berkata, menyingkirlah kalian. Ubaidillah berkata, Ibnu Abbas selalu berkata, musibah yang sebenar-benarnya musibah adalah penghalangan antara Rasulullah SAW dan penulisan wasiat untuk mereka disebabkan perselisihan mereka. Artinya, ada penghalangan, ada halangan sehingga wasiat itu tidak terjadi tertulis, betul? Betul? Oke. Nah, berarti sesuai dengan kesimpulan Anda tadi, berarti jadi tersesat tidak umat gara-gara tidak tertulis wasiat. Meninggal. Tidak terjadi tertulis kan? Oke, karena dikatakan ya musibah. Karena musibah yang sebenar-benar musibah adalah penghalangan antara Rasulullah SAW dan penulisan wasiat untuk mereka. Tidak jadi tertulis karena apa? Karena terjadi perselisihan, pertengkaran. Nah, menurut Anda tadi dan menurut Muhammad juga, maka tersesatlah karena tidak jadi ditulis. Setuju? Oke. Nah, itulah bagaimana Umar seorang penyusup di dalam agama. Ini Bang. Setuju? Kalau aku boleh jawab? Kita boleh jawab, Bang. Silakan. Dengan hadis ini. Silakan. Abang perhatikan dulu habis kan. Itu betul tidak terjadi tertulis wasiat. Siapa yang menghalangi? Sementara Umar sudah berlalu pergi dari kerumunan. Tidak ada di situ lagi. Oke. Lalu kenapa dikatakan musibah? Lalu kenapa dikatakan musibah yang sebenar-benarnya musibah? Kalau memang terjadi, ngapain dikatakan musibah? Artinya Umar sudah tidak di situ lagi, sudah berlalu dari kerumunan. Ya sudah, mana wasiatnya? Mana wasiat yang dituliskan? Ya, sama Ibnu Abbas mungkin. Ibnu Abbas. Abbas itu paman Nabi. Jadi aku tidak bisa menyalahkan Umar sudah berlalu dari lokasi. Kenapa kau ngarang? Umar sudah berlalu. Mana di situ? Yaudah, mana hadisnya? Tunjukkan hadisnya. Apa isi wasiat itu? Isi wasiatnya yang mau ditulis tadi apa?
Bukan, ini kan kita cerita hadis dari Muslim yang abang bacakan. Ya kan? Dari dasar ini abang menyalahkan Umar, menghalangi Rasulullah memberikan wasiat. Apakah dia Betul. menghalangi di situ? Betul. Menurut hadis itu kan yang abang baca tadi kan? Iya, Dia menurut hadis menghalangi. itu dia menghalangi tidak? Iya, dia menghalangi tapi setelah itu dia berlalu. Mana di situ Pergi. tertulis dia berlalu? Mana tertulis berlalu? Tengoklah dia pergi dari kerumunan. Mana? Tengoklah Coba dia pergi tunjukkan, dari tunjukkan kerumunan. hadisnya. Baca Buka hadisnya. lagi. Baca lagi, buka kameranya, buka kameranya. Luar Buka biasa kameranya. ngarangnya dia. Di mana di sini Buka. dikatakan bahwasanya lalu Umar pergi dan Muhammad menuliskan wasiatnya? Coba baca. Kemudian Umar, baca coba. Oke, ada yang Coba. baca. Baca yuk. Oke, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an yang berkata, ketika ajal Rasulullah SAW sudah hampir tiba di dalam rumah beliau, ada beberapa orang di antara mereka, mereka adalah Umar bin Khattab. Nabi SAW bersabda, berikanlah kepadaku, aku akan nuliskan untuk kalian wasiat agar kalian tidak sesat setelahnya. Kemudian Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW dikuasai sakitnya dan di sisi kalian ada Al-Quran. Cukuplah untuk kita kitabullah. Kemudian orang-orang dalam rumah berselisih pendapat. Sebagian dari mereka berkata, berikan apa yang dipinta oleh Nabi Rasulullah SAW agar beliau menuliskan bagi kamu sesuatu yang menghindarkan kamu dari kesesatan. Kemudian apalagi itu? Sebagian lainnya mengatakan sama seperti ucapan Umar. Ya. Dan ketika keributan dan pertengkaran makin bertambah di hadapan Nabi, beliau berkata, menyingkirlah kalian. Ubadillah berkata, menyingkirlah kalian. Ubadillah berkata, Ibnu Abbas selalu berkata, menyingkirlah kalian. Kan gitu kan? Ubadillah berkata, Ibnu Abbas selalu berkata, musibah yang sebenar-benar musibah adalah penghalangan antara Rasulullah SAW dan penulisan wasiat untuk mereka. Disebabkan keributan dan perselisihan mereka. Apa? Ada nggak terjadi akhirnya wasiat itu dituliskan? Ya terjadilah. Mana? Mana? Wasiat. Apa mana? Tahu wasiatnya apa? Sebelum dia meninggal. Tahu wasiatnya apa sebelum dia meninggal? Ya, Bang Etis tahu nggak wasiat Ya Rasul sebelum sudah meninggal? lah. Di situ sudah dikatakan musibah kok ada wasiatnya. Kalau memang wasiat itu jadi dituliskan, lalu kenapa dikatakan bahwa itu musibah? Musibahnya adalah terjadinya penghalangan antara penulisan wasiat yang menimbulkan kesesatan. Makanya akhirnya wasiat itu tidak tertulis dan itu karena ulah Umar bin Khattab. Nah, makanya kalau misalnya Dondita sama Jesslyn itu pasti keringat dingin ngadepin saya. Saya ini saya santai. Loh, ya sudah kalau begitu, benar tidak Umar bin Khattab tadinya dia seorang pembenci Islam? Benar tidak lalu dia masuk Islam? Oke, benar. Benar tidak ketika dia masuk Islam dia menghalang-halangi Muhammad untuk menuliskan wasiat yang tujuannya agar muslim tidak sesat? Kalau menurut hadis itu ya. Iya, Menurut berarti Ya. betul lah bahwa dia seorang penyusup yang menyesatkan. Betul. Kalau dia menyesatkan, ya kan? Kalau dia menyesatkan, Islam tidak murni. Loh, kalau begitu di mana wasiat yang mau dituliskan oleh Muhammad? Wasiat yang tulisan sudah ada. Amanah. Ada wasiat. Apa wasiatnya? Apa? Ummati. Itulah wasiat beliau. Ya, kau tidur di bawah sana. Ingat kepada Kau tidur di bawah umatnya. sana. Mati apa? Nah, ini yang saya maksud berapologi itu kayak begini, teman-teman. Karena tuduhan-tuduhan terhadap iman kita, terhadap Rasul Paulus, terhadap firman Tuhan Alkitab, itu banyak sekali, teman-teman. Banyak. Kita tanggapi satu-satu nih. Kita counter. Kita balikkan argumen-argumen itu kepada mereka. Nangis mereka, mewek mereka. Ya. Di dalam diskusi tadi, Edi sedang menunjukkan satu hal yang sangat sederhana. Kalau seseorang membuat tuduhan terhadap tokoh agama lain,
maka tuduhan itu harus siap diuji dengan standar yang sama. Selama ini banyak narasi yang terus diputar oleh sebagian pendakwah Islam tentang Rasul Paulus. Paulus dituduh penyusup, Paulus dituduh pengkhianat, Paulus dituduh merusak ajaran Yesus, dan narasi ini terus diulang sampai banyak orang menganggapnya sebagai fakta mutlak. Padahal sebenarnya hanya asumsi yang dibangun dari kebencian terhadap kekristenan. Logika mereka sederhana. Paulus dulu membenci orang Kristen, lalu masuk Kristen. Maka Paulus adalah penyusup. Nah, Edis memakai metode yang sangat mematikan dalam debat. Counter balik dengan logika yang sama. Kalau begitu, Umar bin Khattab juga dulu pembenci Islam. Umar juga dulu memusuhi Muhammad. Umar juga dulu menentang dakwah Islam. Lalu Umar masuk Islam. Kalau perubahan dari musuh menjadi pengikut otomatis disebut penyusup, maka logika itu juga menghantam Umar. Di titik ini, lawan debat mulai panik. Kenapa? Karena mereka sadar logika yang mereka pakai ternyata makan tuan. Mereka langsung mencoba mencari jalan keluar dengan berkata, tidak bisa disamakan karena Umar tidak mengubah ajaran Muhammad. Nah, disinilah Edis masuk lebih dalam. Bukan lagi sekedar soal masa lalu Umar, tetapi soal tindakan Umar sendiri di dalam hadis sahih. Dan ini yang membuat diskusi menjadi sangat tajam. Edis mengangkat hadis terkenal tentang permintaan Muhammad menjelang wafatnya. Di dalam hadis itu, Muhammad meminta pena dan kertas untuk menuliskan wasiat agar umat Islam tidak tersesat setelah dirinya meninggal. Perhatikan kalimatnya, agar kalian tidak sesat. Kalimat ini penting sekali. Artinya, menurut ucapan Muhammad sendiri, tulisan itu punya fungsi mencegah kesesatan. Tetapi apa yang terjadi? Umar berkata, cukuplah bagi kita kitabullah. Lalu terjadi keributan. Dan akibat keributan itu, wasiat tersebut tidak jadi dituliskan. Nah, di sini Edis sedang menekan satu titik logika yang sangat sulit dijawab. Kalau tulisan itu tidak jadi dibuat, padahal tujuannya agar umat tidak sesat, maka bagaimana mungkin umat tetap dianggap aman dari kesesatan? Inilah yang membuat lawan debat mulai muter-muter. Kadang jawab, tidak sesat karena ada Quran. Tapi jawaban itu justru menghancurkan posisi mereka sendiri. Karena kalau memang tanpa tulisan itu umat tetap tidak sesat, lalu kenapa Muhammad mengatakan tulisan itu perlu agar tidak sesat? Artinya ada kontradiksi. Dan Edis terus menekan titik itu tanpa memberi ruang untuk kabur ke topik lain. Ini teknik debat yang sebenarnya sangat kuat. Jangan biarkan lawan lompat topik sebelum menyelesaikan kontradiksi sebelumnya. Makanya berkali-kali Edis berkata, jangan lari dulu, jawab ini dulu, langkah demi langkah. Karena banyak orang ketika terpojok logikanya akan mulai mengalihkan pembahasan. Dan yang menarik, lawan debat beberapa kali akhirnya mengakui poin penting tanpa sadar. Dia mengakui, Umar memang menghalangi, wasiat memang tidak tertulis. Tujuan tulisan itu memang supaya tidak sesat. Begitu 3 poin ini diakui, sebenarnya fondasi argumennya sudah runtuh. Karena sekarang muncul pertanyaan besar. Kalau Umar menghalangi sesuatu yang menurut Muhammad penting untuk mencegah kesesatan, lalu bagaimana mungkin umat tetap dianggap sama sekali tidak punya peran dalam munculnya kebingungan umat setelah wafat Muhammad? Inilah inti counter Edis. Bukan sekedar menyerang pribadi Umar, tetapi membuktikan bahwa standar tuduhan terhadap Paulus ternyata bisa dipakai balik kepada tokoh Islam sendiri. Dan ketika logika yang sama dipakai balik, mereka tidak sanggup menerimanya. Disinilah publik bisa melihat problem terbesar debat agama zaman sekarang. Banyak orang ingin menyerang, tapi tidak siap diserang dengan standar yang sama. Mereka ingin bebas menuduh Paulus penyusup, tetapi ketika Umar dibahas dengan pola logika identik, langsung muncul 1000 alasan. Padahal kalau mau jujur, perubahan dari musuh menjadi pengikut bukan bukti penyusupan. Karena manusia bisa berubah, dan justru itu yang menghancurkan narasi propaganda terhadap Paulus selama ini. Kalau Umar boleh berubah dan dianggap tulus, maka Paulus juga bisa berubah dan tulus. Kalau Umar tidak otomatis penyusup hanya karena dulu musuh Islam, maka Paulus juga tidak otomatis penyusup hanya karena dulu menganiaya jemaat. Sederhana.
Tetapi karena fanatisme sudah terlalu tebal, logika sesederhana ini pun sulit diterima. Yang lebih ironis lagi, ketika Edis memakai hadis sohih mereka sendiri, lawan debat malah mulai sibuk mencari-cari celah teknis, bicara sinyal, lompat topik, bahkan mengarang bagian hadis yang tidak ada. Ini sering terjadi dalam debat publik. Ketika fakta sudah terlalu kuat, orang mulai bertahan bukan dengan data, tetapi dengan emosi. Dan publik bisa menilai sendiri siapa yang konsisten memakai logika dan siapa yang hanya bertahan demi membela keyakinan tanpa peduli kontradiksi. Kalau Paulus disebut penyusup hanya karena dulu membenci Kristen lalu masuk Kristen, maka dengan logika yang sama, Umar juga bisa dituduh penyusup karena dulu memusuhi Islam lalu masuk Islam. Tetapi ketika logika itu dipakai balik, mereka mulai gelisah. Kenapa? Karena ternyata masalahnya bukan pada logika, tetapi pada keberpihakan. Inilah bahayanya fanatisme. Standar dipakai berbeda. Tokoh sendiri dibela mati-matian. Tokoh agama lain dihantam habis-habisan. Dan Edis sedang menunjukkan satu pesan penting. Kalau mau berdiskusi tentang iman, gunakan satu standar untuk semua. Jangan pakai logika tajam kepada orang lain, lalu mendadak tumpul ketika logika itu mengarah ke keyakinan sendiri.